Abdaleman, Rizky Ramadan. selamat menyaksikan. Teknologi digital telah menjadi bagian integral dalam kehidupan manusia modern. Interaksi antara manusia dan komputer tidak lagi terbatas pada perangkat desktop, melainkan meluas ke perangkat mobile, smartphone device, sistem kendaraan, hingga teknologi berbasis kecerdasan buatan atau AI. Perkembangan ini menjadikan interaksi manusia dan komputer semakin penting untuk memastikan teknologi mudah digunakan, aman, efisien, serta memberikan pengalaman yang positif bagi pengguna. Namun, pesatnya perkembangan teknologi juga menimbulkan tantangan dan isu baru. Misalnya, maraknya pengumpulan data pribadi oleh aplikasi digital memunculkan kekhawatiran tentang privasi dan keamanan. Penggunaan AI menghadirkan pertanyaan etis terkait bias algoritma. Selain itu, masih banyak teknologi yang kurang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Pengguna juga semakin rentan terhadap beban kognitif akibat informasi berlebihan. Kesalahan manusia atau human error masih sering terjadi akibat antarmuka yang buruk. Isu-isu tersebut membutuhkan perhatian serius dari perancangan antarmuka, perkembangan perangkat lunak, peneliti IMK, dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, kajian tentang tantangan dan isu kontemporer dalam IMK menjadi relevan untuk menjamin desain teknologi yang lebih manusiawi dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna. 6 isu harus dihadapi perancangan, perkembangan, dan peneliti IMK untuk menciptakan teknologi efektif, etis, aman, dan inklusif. 1. Privasi dan keamanan pengguna. Privasi dan keamanan pengguna menjadi aspek utama dalam desain IMK. Karena penggunaan data yang semakin masif, desainer harus menerapkan transparansi dalam kebijakan data, memberikan kontrol penuh kepada pengguna atas informasi pribadi, serta merancang sistem keamanan seperti autentik ganda dan biometrik yang aman namun tetap mudah digunakan. 2. Etika dalam desain teknologi. Etika dalam desain menuntut perancangan untuk menghindari bias algoritma, praktik manipulasi, dan dampak negatif terhadap kesehatan mental pengguna. Desain harus menjunjung tinggi keadilan, transparansi, serta mendukung kesejahteraan digital melalui penggunaan teknologi yang sehat dan bertanggung jawab. 3. Aksesibilitas atau accessibility. Bagi difabel, aksesibilitas memastikan semua pengguna, termasuk penyandang disabilitas, dapat menggunakan teknologi dengan baik. Penerapan standar WCAG Design Inclusive, dukungan pembaca layar, kontras warna yang baik, serta navigasi menggunakan keyboard menjadi bagian penting dari implementasi IMK yang ramah difabel. Yang keempat yaitu beban kognitif dan informasi berlebihan. Beban kognitif muncul ketika antarmuka terlalu kompleks atau penuh informasi. Untuk mengatasinya, desain harus meminimalkan elemen yang tidak perlu, menggunakan teknik progresif, disclosure, serta memanfaatkan visualisasi data agar informasi lebih mudah dipahami pengguna. Yang kelima, human error dan strategi pencegahannya. Keselamatan pengguna sering terjadi akibat desain yang kurang baik. Pencegahannya dilakukan melalui evidence dan mapping yang jelas. Baik, saya akan melanjutkan isu krusial yang harus dihadapi perancang, pengembang, dan peneliti interaksi manusia komputer untuk menciptakan teknologi yang efektif, etis, aman, dan inklusif. Nah, bagian yang keenam adalah tantangan konsistensi dalam banyak platform. Konsistensi diperlukan agar pengalaman pengguna tetap seragam di berbagai perangkat. Hal ini mencakup konsistensi internal dalam satu aplikasi dan konsistensi eksternal sesuai panduan platform atau Android dan iOS. Penggunaan desain sistem menjadi solusi utama untuk menjaga keseragaman desain lintas platform. Nah, adapun kesimpulan tantangan kontemporer dalam interaksi manusia komputer adalah
menunjukkan pergeseran fokus dari sekedar fungsionalitas dan penggunaan atau usability, menuju dampak yang lebih luas terhadap masyarakat, etika, dan kesejahteraan individu. Isu-isu seperti privasi, bias algoritma, aksesibilitas, dan beban kognitif tidak lagi menjadi pertimbangan sekunder, melainkan elemen integral dari proses desain. Keberhasilan teknologi di masa depan akan sangat bergantung pada kemampuan praktisi interaksi manusia komputer untuk menyeimbangkan inovasi teknis dengan tanggung jawab etis dan kebutuhan psikologis pengguna. Nah, adapun saran yang pertama adalah pendidikan berbasis etika, yang dimana kurikulum interaksi manusia komputer harus lebih menekankan etika, fairness, dan desain inklusif atau inclusive design. Yang kedua adalah audit desain berkala, yang dimana tim pengembangan harus secara rutin melakukan audit untuk mengidentifikasi patterns dan potensi bias algoritma dalam produk mereka. Nah, yang ketiga adalah adopsi standar aksesibilitas, yang dimana semua proyek baru harus mengadopsi Web Content Accessibility Guidelines sebagai persyaratan desain minimum untuk memastikan inklusivitas digital. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami tentang tantangan dan isu kontemporer dalam interaksi manusia dan komputer. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.